3 menit jadi melejit. Rapat terus ternyata bisa bikin masalah yang serius. Saya punya pertanyaan simple. Kamu udah ikut berapa rapat minggu ini? 2, 3, 5? Nah, sekarang pertanyaan lanjutannya. Dari semua rapat itu, berapa yang beneran menghasilkan sesuatu? Jujur aja, di Indonesia kita punya satu budaya yang unik. Kita suka banget rapat. Rapat buat bahas rencana. Rapat buat bahas hasil rapat sebelumnya. Rapat buat nyari tanggal rapat selanjutnya. Tapi begitu ditanya, progresnya udah sampai mana? Semua saling lihat-lihatan. No clear action, no clear owner, no deadline. Bukan cuman soal birokrasi kantor pemerintahan. Di dunia bisnis teman-teman, apalagi startup dan UMKM, budaya ini juga merajalela. Saya pernah terlibat di satu proyek bareng tim yang tiap minggu rapatnya niat banget. Slide rapi, notulen lengkap. Tapi sayangnya, gak ada yang berubah di lapangan. Kenapa? Karena kita lebih fokus pada diskusi daripada eksekusi. Dan itu jadi masalah serius di dunia usaha Indonesia hari ini. Kita hidup di tengah ekonomi yang penuh ketidakpastian. Pasar makin kompetitif. Customer makin gak sabaran. Teknologi berubah terus. Tapi sayangnya, banyak pengusaha masih terjebak di zona nyaman yang namanya rapat. Rapat tuh seolah-olah bikin kita ngerasa sibuk dan produktif. Padahal kenyataannya, productivity isn't measured by how many meetings you attend, by how much gets done. Produktivitas itu tidak dihitung dari berapa banyak meeting yang kamu lakukan, tapi berapa banyak yang selesai. Beberapa akar masalahnya apa? Tidak ada decision maker, pengambil keputusan. Rapat berjam-jam tapi semua takut ambil keputusan. Akhirnya keputusannya kita bahas lagi minggu depan ya. Terlalu banyak teori, minim aksi. Semua pinter ngomong tapi nggak ada yang mau jadi eksekutor. Nggak ada follow up. Udah sepakat A, B, C, tapi minggu depan mulai dari nol lagi. Karena nggak ada sistem tracking, nggak ada yang pegang tanggung jawab. Dan ini fatal banget buat pengusaha. Karena dalam dunia usaha, kecepatan adalah segalanya. Yang lambat tertinggal. Yang mikir kelamaan, digas duluan sama kompetitor. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ubah mindset soal rapat. Rapat itu bukan tujuan. Rapat itu alat. Fungsinya satu, menggerakkan aksi. Kalau nggak ada aksi, nggak usah buang waktu. Kedua, biasakan budaya one person, one action. Setiap rapat harus ditutup dengan siapa, ngapain, kapan. Bukan cuma nanti kita koordinasi lagi. Yang ketiga, batas durasi dan frekuensi. Makin panjang rapat, makin banyak distraksi. Keep it short, keep it sharp, keep it focused. Dan ini saya tanya lagi ke kamu sekarang. Apakah kamu pernah terjebak dalam lingkaran rapat tanpa hasil? Tulis di kolom komen. Apa yang pengen kamu ubah dari cara kerja tim kamu selama ini? Tulis lagi di kolom komen. Saya pengen baca pengalaman kamu. Saya sendiri pernah ngalamin titik frustrasi waktu masih bangun bisnis awal. Tim sibuk banget tiap minggu, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Akhirnya saya curhat ke salah satu mentor waktu ikut bootcamp bareng komunitas. Dia bilang, kamu gak butuh banyak rapat bro, kamu butuh sistem, kamu butuh keberanian buat ambil keputusan. Dan dari situ, saya mulai nerapin sistem kerja yang lebih tegas. Lebih praktis, mulai ngebedain mana yang harus rapat, mana yang cukup email, mana yang cukup perlu diskusi, mana yang harus langsung jalan. Jadi kalau sekarang kamu lagi stuck, mungkin bukan karena kurang ide, tapi karena kebanyakan diskusi, terus kurang eksekusi. Dan kamu gak sendirian, banyak pengusaha lainnya yang juga ngalamin. Makanya penting punya tempat buat ngobrol, bertukar cara kerja, bahkan ngerombak sistem bareng orang-orang yang udah pernah jatuh bangun duluan. Ayo, kamu masih juga gak kejebak sama budaya seperti ini? Drop opini kamu di kolom komentar. The Entrepreneur Society, go bold and beyond.